Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pada saudaraku sekalian dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah, semoga yang lagi sakit diangkat penyakitnya, yang lagi dalam kesulitan diangkat kesulitannya, yang lagi dalam gelap diberi hidayah, petunjuk jalan solusi oleh Allah yang Maha Kuasa. Belum dan sesudahnya saya minta dukungan dari saudaraku sekalian. Subscribe, dukung channel ini dengan komen yang baik, dengan tutur kata yang baik. Bagi yang belum bisa dan tidak cocok, semoga saya selalu mendoakan Allah memberi hidayah, beri rahmat, beri ampunan kepada orang-orang yang senang membenci. Sebelum saya lanjutkan, mari kita wanhar, berkorban dengan doa. Semoga kita tidak tergolong dari golongan pendusta agama, yaitu Fatihah yang ditujukan kepada yatim piatu, fuqara, masakin, anak-anak terlantar di buminya Allah, khususnya di negara Indonesia ini. Semoga selalu dalam rahmat dan lindungan Allah. Dibarakati suratul Fatihah, khususon jompo-jompo, yatim piatu, fuqara, masakin, anak-anak terlantar, min masyarikil ardi la maghribiha barriha wa bahriha, sayulillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Di sini saya mau menyampaikan, semoga menjadi edukasi kepada kita semua bahwa ilmunya Allah itu meliputi langit dan bumi, meliputi alam semesta, yang dimana akan diberikannya kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Masih pembahasan Gus Baidawi. Ada beberapa ilmu pamungkas yang tidak mungkin akan dikeluarkan oleh Mbah Baidawi kalau tidak kepepet, kalau tidak bisa mengatasi, itu baru mau mengeluarkan. Karena ilmu wingit, karena ilmu pamungkas, pastilah akan melihat situasi dan kondisi agar tidak merugikan orang yang benar-benar berjalan di jalan Allah. Seperti apapun bentuknya ilmu,
itu adalah rahasia Allah yang diberikan kepada orang yang dikehendakinya. Karena di zaman akhir ini itu banyak sekali yang mengatasnamakan keturunan beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, duriyah beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi tingkah lakunya itu sangat menunjukkan orang-orang yang tidak berilmu. Padahal beliau Nabi sendiri bersabda di dalam kitab Jami'is Shahih yang menerangkan bahwasanya wailul li ummati min ulama'is su. Rusaknya umatnya beliau Nabi itu karena ulah-ulahnya ulama-ulama yang jelek. Bahkan ditegaskan lagi di situ, itaku, disuruh takut kita semua. Salatal alimi fa inna salatahu tukabkibuhu finnar. Kita disuruh takut kepada ulama-ulama yang jelek, ulama-ulama yang rusak. Kenapa kita disuruh takut? Agar kita tidak ikut terjerumus oleh pemahaman-pemahaman yang dilaknati oleh Allah. Apakah di zaman akhir ini untuk membenarkan pemerintah, untuk membenarkan sesuatu yang menyimpang dari aturannya Allah, itu dengan cara yang terbaik yaitu demo? Apakah mereka tidak percaya dengan doanya sendiri, bahwasanya doanya sendiri itu tidak dikabulkan oleh Allah sehingga mengadakan demo? Kalau dia yakin dan percaya akan doanya dia sendiri, kelompok-kelompok yang mengatasnamakan pejuang, mengatasnamakan ingin perubahan, kalau mereka itu percaya dengan doanya yang dikabulkan oleh Allah, makanya tidak mungkin dia mau berdemo. Tidak mungkin dia mau membuat kerusakan di muka bumi ini. Karena apa? Karena sesuatu yang menyimpang dari aturan Allah sudah diperingatkan dalam Al-Quran. Wala yahkum bima anzalallahu faulaika humuz zalimun. Orang yang menghukumi, mengajarkan tidak dengan dasar-dasarnya yang diturunkan oleh Allah, maka mereka dari golongan orang-orang yang zalim. Apakah mereka menyimpang dari aturannya Allah? Mari kita telusuri perintah Allah dan larangan Allah. Membuat keruh bangsa dan negara, apakah itu larangan? Apakah itu perintah? Menghina sosok presiden atau menghina siapapun tidak dengan atas dasar yang benar, bahwasanya itu hoak atau fitnah, apakah itu perintah Allah? Apakah larangan Allah? Mengkafir-kafirkan orang lain, apakah itu perintah Allah? Apakah itu larangan Allah? Apa yang salah dengan Mbah Baidowi sehingga beliau tidak suka dengan demo-demo, dengan sekelompok kadrun-kadrun yang selalu membuat onar di negeri ini? Silakan Anda berpikir dengan sendirinya. Silakan Anda memahami
apa yang saya sampaikan tadi. Menghina orang, yang hinaan itu sendiri tidak ada fakta, melainkan hoak atau fitnah. Apakah perbuatan itu sendiri perbuatan yang diridhoi? Apakah perbuatan yang dilaknat oleh Allah? Kalau mereka-mereka itu percaya dengan doanya itu dikabulkan oleh Allah, apakah perlu demo? Apakah perlu bersuara lantang untuk memberitahu kebenaran? Tidaklah seperti itu. Kalau memang dia yakin dengan doanya dia sendiri akan dikabulkan oleh Allah, pastilah tidak akan membuat keruh negara ini. Karena negara ini sedang mengalami gejolak. Banyak yang harus diperbaiki, yaitu moral manusia itu sendiri. Karena beliau Nabi Muhammad SAW menerangkan kepada umatnya bahwasanya di zaman akhir yang melebihi perangnya saya, melebihi perang Uhud, melebihi perang Badar, melebihi perangnya beliau Nabi adalah orang yang mampu memerangi hawa nafsunya sendiri. Memerangi kebencian dalam otak, prasangka-prasangka di dalam otak kita sendiri. Memerangi sombong, hasud, dengki, penyakit hati, memerangi syahwat yang tidak baik, keinginan yang tidak baik. Memerangi kemungkaran diri kita sendiri. Janganlah melihat keluar. Karena kebaikan manusia itu kalau muncul dari diri kita sendiri, dari dalam diri kita sendiri. Jadi jangan heran kalau banyak ulama, banyak orang alim yang mengatasnamakan dzurriyyah beliau Nabi, tapi belum bisa menjadi contoh yang baik. Camkan itu semua. Karena apa? Karena kalau kita mengikuti hawa, beliau Nabi besar Muhammad SAW itu sudah memerintahkan kepada kita semua agar kita mampu memerangi hawa nafsu kita sendiri, memerangi pikiran kita sendiri dari keburukan-keburukan yang ditimbulkan dari akal atau pemahaman kita sendiri. Membenarkan kita sendiri, menyalahkan orang lain, mensucikan kita sendiri, sehingga menganggap orang lain semua itu kotor, mengkafirkan orang lain sehingga kita adalah yang paling benar. Itulah kalau otak-otak manusia tidak dijaga dan dimasuki ilmu-ilmu kunci, yaitu kumpul nunggal suci. Baitul Ma'mur yang ada di dalam kepala kita harusnya kita sucikan. Baru kita itu melihat bahwasanya pantaslah seorang dzurriyyah Nabi otaknya itu bersih. Yang kedua yaitu membersihkan hati kita dari sifat-sifat mahzumah, dari sifat-sifat yang buruk, agar dipandang oleh orang pantaslah dzurriyyah atau keturunan dari beliau Nabi besar Muhammad SAW yang bisa dicontoh karena hatinya lembut, tidak memiliki penyakit apapun. Yang ketiga adalah Baitul Muqaddas, yaitu syahwat, keinginan ingin menghancurkan kepemimpinan, ingin mengganti yang seolah-olah gantinya itu lebih baik. Itu dibuang. Karena juga itu menjelekkan orang lain, merasa bahwa pilihannya sendiri itu yang lebih baik. Itu juga dilarang oleh Allah. Berarti kalau sudah bersih Baitul Ma'mur atau bisa disebut akal pikirannya, itu pantas disebut dzurriyyah.
Nabi besar Muhammad SAW. Apabila hatinya juga sudah bersih dari sifat-sifat yang memalukan, maka juga bisa pantas dipandang sebagai dzurriyyah beliau Nabi besar Muhammad SAW. Yang ketika Baitul Muqaddas atau syahwat atau keinginan sudah bisa menjaganya, maka pastilah saya sendiri juga memandang pantas beliau sebagai keturunan beliau Nabi yang pantas dicontoh dan diikuti. Oleh sebab itu, mari kita berpikir dengan akal yang sehat. Apa-apa yang ada di luar, kerusakan-kerusakan yang ada di luar, itu munculnya dari diri manusia itu sendiri. Kembali kepada jejak Mbah Baitowi. Mbah Baitowi itu kalau dilihat secara nalar manusia sangat membingungkan, sangat kontroversi, yang tidak layak, tidak umum seperti umumnya manusia. Tapi menurut saya beliau memiliki tujuan yang sangat mulia, karena tidak mau orang-orang yang benar di jalan Allah itu dirusak. Negeri sedang damai dibuat onar. Negeri yang sedang dibangun dengan pikiran, tenaga, keringat oleh pimpinan-pimpinan pemerintah, tapi justru ada yang menghalang-halangi atau membuat keributan. Pastilah beliau Gus Baitowi itu marah. Tapi insya Allah kalau belum fatal, Gus Baitowi tidak akan mengeluarkan ilmu pamungkasnya, karena dia juga punya hati nurani yang sangat memikirkan masyarakat miskin, yang sangat memikirkan orang-orang yang berpengetahuan dangkal. Nah, di dalam Al-Quran itu sendiri termuat dari 4 lapisan tingkatan ilmu, yaitu dari tingkatan dasar yaitu syariat, naik kepada torekot, naik lagi kepada hakikat sehingga bisa ma'rifatullah. Mari kita belajar, benahi diri kita, jangan sampai hati kita, pikiran kita itu ternodai, hati kita itu ternodai. Apalagi syahwat kita selalu harus dijaga agar kita bisa manunggal dengan kesucian Allah. Karena apa? Karena kita semua adalah berawal dari air yang suci, bukan air yang hina, tapi air yang suci. Didesain, disempurnakan, dan ditiupkanlah ruh pada waktu umur 4 bulan dia dalam kandungan ibu. Itu Allah berfirman, wa nufikha min ruhi, saya tiupkan ruh saya. Bahwasanya ruh di dalam diri kita semua ini adalah percikan ruhnya Allah. Apabila kita diberi ruh yang maha suci, ruh yang menghidupkan kita, sehingga kita bisa melihat, kita bisa mendengar, bisa mencium, bisa berbicara, dan bisa merasakan. Itu karena kasih sayang Allah. Itu semua karena Rahman Rahimnya Allah. Jadi apa yang mau kita cari? Apa yang harus kita kejar? Sebagaimana kita sebagai manusia, betapa bahagianya bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri, apalagi bisa bermanfaat untuk orang lain. Gunakanlah panca indera kita sendiri sebagaimana dicontohkan oleh waliullah
Sunan Kalijogo. Dia diperintahkan oleh Sunan Bonang untuk bertapa di pinggir kali. Kenapa beliau Sunan Bonang menyuruh Sunan Kalijogo untuk bertapa di pinggir kali? Karena kalau tidak dijaga sungai-sungainya manusia, maka keangkara murkaanlah, kerusakanlah yang ada, seperti firman Allah, dhaharul fasada fil barri wal bahri ila aidzinnas. Rusaknya daratan dan lautan itu dari ulahnya manusia. Maka oleh sebab itu kita kembali kepada ceritanya Sunan Kalijogo. Apa maksud dari perintah Sunan Bonang? Sehingga Sunan Kalijogo itu sendiri diperintahkan bertapa di pinggir sungai atau kali. Sungai apakah beliau bertapa? Apa ada arti zahirnya, juga ada arti batinnya? Mari kita telah. Di dalam diri manusia itu terletak sungai-sungai yang harus kita jaga. Yang pertama adalah sungai mata. Kalau kita menjaga mata untuk selalu melihat yang diridhoi oleh Allah, maka yang masuk dari mata kita adalah sesuatu yang baik. Tapi apabila mata kita tidak dijaga, maka yang masuk dari mata kita adalah hal atau sesuatu yang buruk juga. Akhirnya apa? Akhirnya kalau masuk yang buruk, maka hati kita akan menumpuk juga penyakit yang masuk dari sungainya mata. Tapi kalau matanya dijaga, yang masuk semua sesuatu yang baik, maka hati kita akan memancarkan nur atau cahaya kebenaran. Yang kedua adalah sungai telinga. Sungai telinga itu diperintahkan untuk mendengarkan suatu perkataan yang baik. Mendengarkan suatu fatwa, ilmu, atau pemahaman-pemahaman yang akan menjadikan petunjuk untuk jalan kita di dunia ini. Yaitu mendengarkan suatu kebaikan-kebaikan agar masuknya ke dalam lautan batin akan memperoleh cahaya-cahaya kebenaran. Jangan mendengarkan ocehan, menjelekan orang, ghaibah atau bicarakan keburukan orang lain, sehingga keburukan kita sendiri itu seakan-akan tidak pernah melakukan, tidak ada. Itu nantinya kalau tidak dijaga, maka akan menimbulkan keruh kotornya hati kita dan akan memperoleh kegelapan, sehingga doa-doa kita tidak diijabah oleh Allah. Yang ketiga adalah hidung kita. Keluar masuknya nafas sehari itu berapa kali? Itu tanda kasih sayang Allah yang menghidupkan kita, sehingga kita disuruh bersyukur kepada Allah. Karena kalau tidak disyukuri hidung kita, penciuman kita untuk melakukan hal-hal yang positif, maka yang masuk ke dalam hati itu sesuatu yang dilakukan penciuman, baik maupun buruk. Apabila buruk yang masuk,
maka akan menghambat juga doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila yang masuk itu suatu yang baik, dengan rasa syukur, dengan rasa kebahagiaan yang kita ciptakan untuk melakukan kebaikan-kebaikan atas anugerah nafas atau hidup ini, maka pancaran nur yang di dalam hati akan memancarkan suatu energi yang baik kepada sekitarnya. Yang keempat adalah menjaga mulut kita. Karena mulut kita itu ibarat pedang yang sangat runcing, ibarat api yang sangat mudah membakar siapapun, yang mudah sekali menyakiti dan bisa mudah sekali membahagiakan. Apabila persoalan-persoalan yang keluar dari mulut itu baik, maka akan menjadi nur juga di dalam hati kita. Tapi kalau sebaliknya, apa yang masuk dari mulut kita itu buruk, maka akan menjadi kendala doa-doa kita tidak terkabul oleh Allah. Maka Allah berperintah di dalam Al-Quran, udkhulu fisilmi kafah. Masuklah wahai engkau sekalian ke dalam Islam dengan keseluruhan. Islam itu artinya selamat. Kalau kita masuk ke dalam golongan yang selamat, maka kita menjadi orang-orang yang benar-benar taqwallah, jauh dari penderitaan apapun yang akan menimpa diri manusia. Kembali kepada apa pembahasan awal, yaitu ilmu pamungkas Gus Baidowi. Apabila negara ini dalam keadaan terpuruk, dihancurkan oleh manusia bukan hukum alam, maka pastilah ilmu pamungkasnya Mbah Baidowi akan dikeluarkan. Tapi apabila masih terjaga manusianya, masih bisa diatasi dengan suatu ilmu-ilmu yang bukan pamungkas, maka insya Allah tidak akan menggunakan ilmu-ilmu yang seharusnya masih tersimpan. Wahai saudaraku sekalian, dimanapun Anda berada, bahagiakanlah diri kita, hidup kita, dari senantiasa membersihkan panca indera kita sendiri, yaitu sungai mata, sungai telinga, sungai hidung, sungai mulut, dan bawahnya juga ada sungai yang dua, yaitu kubur dan tubul. Lubang depan, lubang belakang. Yang lubangnya 9 itu harus kita jaga. Agar apa? Agar doa-doa kita selalu diijabah oleh Allah. Jangan kotori diri kita sehingga hidup kita menderita. Jangan kotori diri kita sehingga kita kena penyakit. Kita kena masalah setiap hari. Itu bukan dari ulah-ulah siapapun. Itu ulahnya sendiri. Jangan selalu mengkambing hitamkan alam, keadaan, takdir, apalagi mengkambing hitamkan Tuhan. Diri kita lah yang harus diteliti. Tuba liman syaula. Yaitu beruntung sekali bagi orang yang mau menggorek-gorek kesalahan kita sendiri sebelum menggorek kesalahan orang lain. Alangkah baiknya kita bersama-sama menjaga NKRI Indonesia ini menjadi baldatun thayyibah. Dengan akhir doa dari saya, semoga negara ini menjadi negara yang subur makmur, yang dimana doanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam waktu Mekah Mukarramah dalam keadaan goncang, dalam keadaan gersang, dalam keadaan yang morak-marik atau porak-poranda. Mari kita berdoa bersama dan kita bisa mendawamkan apabila setelah sholat
dibaca 3 kali. Bunyinya yaitu Rabbij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarat man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Rabbij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarat man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Rabbij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarat man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Dari saya, apabila ada kata-kata yang salah, itu mutlak dari pribadi saya. Kebenaran hanyalah milik Allah. Dari saya berdoa selalu untuk saudaraku dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan dan rahmat dari Allah. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.